Musuh terbesar diri kita, kata Nabi, adalah diri kita sendiri. Keren sekali Allah mengatakan, boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu amat baik bagi kamu. Boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu amat buruk bagi kamu. Renungkan ayat itu. Kenapa Allah mengatakan seperti itu? Dan kenapa ayat itu dimulai dengan diwajibkan kepada kamu berperang? Tantangan hidup itu adalah kebutuhan kita. Supaya kita bisa menemukan diri kita sendiri lewat tantangan itu. Hampir kebanyakan orang justru mencapai kesadaran lewat kesulitan-kesulitan hidupnya. Banyak orang mencapai kesadaran justru lewat segala hal yang tidak disukai dalam hidupnya. Dan itu fakta. Dan bukti untuk ini banyak sekali. Termasuk saya juga mengalaminya. Oleh karena itu, ketika kita menghadapi tantangan, rintangan, itu bukan untuk menghentikan kita. Itu sebetulnya jalan dari semesta untuk membuat kita tumbuh dan berkembang. Menjadi sangat kuat, sangat hebat. Kuncinya satu, jangan gampang berubah dengan apa kata orang tentang kita. Itulah kuncinya, menjadi diri sendiri itu penting. Makanya untuk menjadi diri sendiri, kuncinya juga satu, kenali dirimu sendiri. Karena hadiah mengenali diri sendiri, jadi mengenal siapa Tuhan kita. Jadi pengenalan pada Allah itu, pada Tuhan itu hadiah itu. Hadiah gara-gara kita mengenal diri kita sendiri. Mengenal Tuhan itu hadiah. Bonus dari semesta ketika kita mampu mengenali siapa diri sejati kita. Jadi betul ya, di Quran surat Al-Baqarah ayat 216, Allah berfirman, diwajibkan kepada kalian semua untuk berperang. Perang apa? Perang yang paling berat itu adalah ketika kita harus menerima apa yang kita tidak suka. Ketika kita harus melepaskan apa yang kita suka. Itu perang. Kenapa kita harus menerima yang kita tidak suka? Karena kata Allah, boleh jadi kamu tidak suka sesuatu, tapi itu amat baik bagi kamu. Karena di balik yang kita tidak suka itu, ada kebaikan, ada kekuatan, ada kebijaksanaan. Kita menolak untuk bisa menerima yang kita tidak suka, maka kita pun tidak mendapatkan kebaikan. Kalau perang pakai senjata, dua-duanya juga hancur, dua-duanya jadi arang, dua-duanya jadi abu. Tapi kalau perang yang dimaksud adalah seperti yang dimaksud dengan ayat ini, kita mencapai kebaikan. Jujur ya, ketika mendapatkan yang tidak disukai, menerima yang tidak disukai, perlu berperang. Melepaskan yang kita suka, itu juga berperang. Makanya kenapa di ayat itu diwajibkan kita berperang, jangan ditangkap secara dangkal. Lalu perang itu menganggap orang lain dulu diri kita musuh. Musuh terbesar diri kita, kata Nabi, adalah diri kita sendiri. Itu kuncinya. Jadi kalau kita membaca ayat Quran itu, coba yang dalam. Keren sekali Allah mengatakan, boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu amat baik bagi kamu. Boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu amat buruk bagi kamu. Renungkan ayat itu. Kenapa Allah mengatakan seperti itu? Dan kenapa ayat itu dimulai dengan diwajibkan kepada kamu berperang? Coba tangkap maknanya. Ambil pesannya. Namanya juga Quran surat. Berarti ada surat kepada kita, ada pesan di balik surat itu. Jadi bisa jadi tantangan hidup kita adalah jalan untuk menemukan diri sejati kita. Oke? Jadi tantangan itu apa? Hal atau objek yang menggugah tekad untuk meningkatkan kemampuan mengatasi masalah. Jadi begitu ada tantangan di hadapan kita, berarti kita ini punya tekad untuk meningkatkan kualitas diri, meningkatkan kemampuan diri, meningkatkan pengetahuan, meningkatkan wawasan, meningkatkan kesadaran, meningkatkan keimanan, meningkatkan ketakwaan, dan sebagainya. Justru tantangan ini akan meningkatkan ya kemampuan positif kita, sehingga kapasitas kita menjadi meningkat. Jadi ini tujuan, ternyata untuk mencapai tujuan ini harus ada tantangan-tantangan, fase-fase yang harus dilewati. Dan fase-fase itu adalah menggugah kemampuan kita agar kita bisa mencapai tujuan yang ingin dicapai. Tapi saya sudah kasih tahu tadi, hidup jangan berfokus pada tujuan, jangan berfokus pada hasil. Nikmati setiap proses untuk mencapai tujuan. Kalau saya bagi, tantangan itu ada masalah ekonomi, masalah kesehatan, masalah hubungan, masalah anak, masalah agama, masalah lingkungan, masalah emosi kita, masalah pikiran, dan banyak lagi. Tantangan kita yang kedua, kesehatan. Obat itu hanya meniadakan rasa sakit sesaat. Sakitnya tetap tinggal di situ. Karena akar masalahnya kesehatan tidak diketahui. Akar masalahnya sakit tidak diketahui. Penelitian sudah membuktikan, sakit fisik itu 50% dari jiwa yang kotor. 25% dari pikiran yang tidak stabil. Mental yang harus diperbaiki. 15% dari hubungan sosial yang tidak bagus. Banyak konflik dengan orang lain. Itu sudah 90%. Mau olahraga tiap hari, makan sehat, cuma 10%. Karena kita mengerti ilmunya. Wah, ada tantangan nih buat saya hidup sehat. Tantangan masalah hubungan. Hubungan dengan pasangan. Gak beres-beres. Karena tidak mau meningkatkan kapasitas. Nih, lihat saya. Kalau kita berantem sekali dengan pasangan, itu tantangan. Berarti kita harus meningkatkan kapasitas. Jangan memaksakan orang lain harus seperti kita. Karena kita tidak bisa mengendalikan pasangan kita. Yang bisa kita kendalikan adalah pikiran kita, perasaan kita, dan sikap dan tindakan kita. Oh, jangan-jangan yang salah saya. Gitu, sekali-kali begitu atuh.
Hidup adalah permainan. Sebesar apapun rintangan dan tantangan yang kamu hadapi dengan penuh sukacita. Karena kalau kamu hadapinya dengan penuh sukacita, sudah setengah masalah selesai. Masalah hubungan. Ya, maaf. Banyak yang datang kepada saya. Begitu saya tanya, kalian udah menikah berapa tahun? 30 tahun ayah. Bagus. Apa tujuan nikah? Gak tahu. Setelah saya jelaskan, nih tujuan menikah itu latihan menerima dan menghargai. Kalau kamu dengan pasanganmu itu berbeda. Golongan darah beda kan? Iya ayah. Dibesarkan di lingkungan keluarga yang berbeda kan? Iya. Sekolah beda kan? Beda. Umur beda? Beda. Jenis kelamin? Itu segitu jelas perbedaan nampak di depan mata. Kok ingin supaya sama? Paling memaksakan kehendak supaya pasangan saya seperti yang saya mau. Itulah yang disebut dengan penjajahan. Innallazina amanu wa amilus solihah sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Ini surat Maryam, surat ke-19 ayat 96. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kelak Allah yang maha pemurah akan menanamkan dalam diri mereka rasa kasih sayang. Tanya diri kalian, sudah punya rasa kasih sayang? Atau belum mengerti kasih sayang itu apa? Ada dua, kasih dan sayang. Jadi Allah yang maha pengasih, Allah yang maha penyayang. Allah kasihnya gak pilih kasih, sayangnya tak terbilang. Artinya kasih sayang itu adalah suatu curahan rasa kepada orang lain yang diberikan tanpa syarat. Unconditional love. Jadi yang namanya cinta itu unconditional. Tidak ada syarat. Harusnya kan bertanya pada diri kita. Saya sudah ngaku orang beriman, rasanya sudah menjalankan amal soleh. Tapi kok saya tidak peduli ya kepada sesama? Kok tetangga saja kesusahan saya tidak tahu. Kok saya hanya mementingkan diri saya sendiri ya? Coba tanya pada diri kita. Tantangan bukan itu. Setelah itu kemudian bagaimana caranya ya? Saya supaya oleh Allah ditanami pada diri saya rasa kasih sayang. Kan untuk Allah menanami rasa kasih sayang dalam diri kita itu harus ada tanahnya buat nanamnya. Pertanyaannya, apakah kita menyediakan ruang untuk Allah menanamkan kasih sayang? Kalau ada orang yang membenci Bapak Ibu, diterima enggak? Kalau kita tidak menerima orang yang membenci kita, berarti di dalam diri kita tidak ada ruang untuk kehadiran orang yang membenci kita. Rekumaha, rasa kasih sayang bisa tumbuh. Dan rasa kasih sayang tidak mungkin tumbuh lewat orang-orang yang menyayangi kita. Rasa kasih sayang itu akan tumbuh kalau kita bisa menyayangi orang-orang yang membenci kita. Sudah merasakan tantangannya? Oke, jujur ya jujur. Kenapa selama ini rasa kasih sayang kita tidak berkembang? Karena kita hanya bisa menerima orang-orang yang sayang kepada kita. Dan kita tidak bisa menerima orang-orang yang tidak menyayangi kita. Apalagi orang yang membenci kita. Tidak ada ruang dalam diri kita. Makanya tidak tumbuh rasa kasih sayang.